Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal ngebahas satu ide keren banget dari Stephen Covey di buku First Things First. Intinya gini, yang utama adalah menjaga hal yang utama tetap menjadi yang utama. Simpel kedengarannya, tapi wah dalam banget nih. Sumber kita kali ini ya kutipan-kutipan penting dari buku itu, tujuannya bantu Anda semua buat memilah mana sih yang benar-benar penting di tengah semua kesibukan ini. Pernah nggak sih ngerasa udah sibuk banget seharian, tapi pas malam gitu mikir, sebenarnya apa ya yang udah gue capai hari ini? Kayaknya banyak deh yang ngalamin ini. Dan buku ini benar-benar menyoroti perjuangan itu. Ada gap gitu loh antara apa yang kita anggap penting, kompas kita, sama gimana kita pakai waktu, jam kita. Seringnya kita malah kejebak sama yang disebut kove tirani kedaruratan. Hal-hal mendesak yang sebenarnya mungkin nggak terlalu penting, malah ngambil alih waktu kita dari hal yang justru penting buat jangka panjang. Nah, ini dia nih, tirani kedaruratan. Gimana caranya biar hal utama tadi benar-benar jadi prioritas utama kita? Kadang susah banget bedainnya. Iya, Covey menekankan banget pentingnya kita bisa membedakan antara mana yang penting sama mana yang mendesak. Yang penting itu yang ngasih kontribusi ke misi, nilai, sama tujuan jangka panjang Anda. Itu kompasnya. Kalau yang mendesak, itu yang minta perhatian cepat sekarang juga. Itu jamnya. Masalahnya, yaitu tadi, yang mendesak seringkali nggak penting. Dan yang penting, seringkali nggak mendesak. Nggak teriak minta perhatian gitu. Itu dia. Yang penting sering nggak kelihatan urgent. Nah, Covey kan kasih contoh bagus tuh soal dekan universitas yang baru. Kebutuhan mendesaknya jelas ya. Fakultas minta ini, itu, pengen dekan selalu ada. Itu kan yang langsung kelihatan di depan mata. Betul. Itu jamnya lagi bunyi kenceng banget. Tapi si dekan ini, dia ngelihat lebih jauh. Dia sadar hal utama yang sebenarnya dibutuhin itu dana. Jadi dia fokusnya ke situ, ke penggalangan dana. Pasti awalnya bikin fakultas pada kesel ya, merasa dicuekin gitu. Iya, pasti ada konflik di awal. Fakultas kan udah terbiasa sama dekan yang istilahnya selalu siap sedia buat urusan sehari-hari, yang mendesak gitu. Tapi dekan baru ini, dia pegang teguh visinya soal hal utama versinya dia. Dia sadar banget kalau kekuatan unik dia, kapasitas dia yang paling berharga itu ya buat menggalang dana, bukan cuma ngurusin rutinitas. Dan ternyata berhasil kan? Dana akhirnya masuk, terus fakultas mulai melihat, oh ternyata ini toh maksudnya. Mereka jadi sadar kalau fokus ke hal utama, ya si dana tadi, itu manfaat jangka panjangnya jauh lebih gede daripada sekedar ngurusin hal-hal mendesak harian. Keren sih cara dia mikir, dia nanya apa yang dibutuhin di luar sana dan apa kekuatan unik saya. Persis. Dan ini nunjukin jebakan yang sering kita alami. Musuh dari yang terbaik itu seringkali adalah yang baik. Gampang banget kita kejebak ngelakuin hal-hal baik yang mendesak karena rasanya produktif. Tapi, tanpa sadar kita ngorbanin hal terbaik yang fundamental buat tujuan jangka panjang kita. Ini bukan cuma soal manajemen waktu, tapi lebih ke kepemimpinan pribadi. Melakukan hal yang benar bukan cuma melakukan hal dengan benar atau efisien aja. Wah, dalam banget ini. Jadi bukan cuma soal sibuknya, tapi sibuk ngapainnya ya. Melakukan hal yang benar, bukan sekedar benar melakukannya. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh pikirin. Apa sih hal utama dalam hidup Anda saat ini? Bisa di kerjaan, bisa di keluarga, atau pengembangan diri. Terus lihat deh kegiatan harian Anda. Udah sejalan belum sama kompas internal Anda itu? Atau jangan-jangan malah lebih banyak didikte sama jam, sama hal-hal mendesak yang datang silih berganti? Intinya balik lagi ke kesadaran diri ya. Mengenali hal utama itu butuh waktu buat refleksi. Mikirin nilai-nilai kita, prinsip kita, misi hidup kita itu apa. Ini bukan sekedar trik manajemen waktu biasa, tapi lebih ke, gimana kita memimpin hidup kita sendiri? Betul. Jadi, konsisten memprioritaskan hal utama ini jadi kunci buat hidup yang lebih efektif, lebih bermakna, dan ya lebih memuaskan juga pastinya. Intinya, pakai kompas Anda buat ngarahin jam Anda. Jangan kebalik. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan pertanyaan ini. Kalau misalnya minggu ini Anda cuma bisa fokus ke satu aktivitas satu aja, yang bakal ngasih dampak positif paling besar buat hidup Anda jangka panjang, aktivitas apa itu kira-kira? Dan yang lebih penting lagi, langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai ngelakuin aktivitas itu. Mulai aja dulu.
Terima kasih banyak ya sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.